Perkenalkan, nama saya Wanda Nurhaliza dengan NIM 2109106055 dari kelas A Informatika 2021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kuis mata kuliah Matematika Diskrit. Dengan soal yang pertama, nyatakan PBB dari 1242 dan 1986 sebagai kombinasi lanjar 1242 dan 1986. Di sini kita menerapkan algoritma Euclidean. Kemudian soal yang kedua yaitu ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai dalam bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, dan ada 4 buku algoritma pemrograman serta ada 5 buku jaringan. Di sini kita disuruh menentukan banyaknya cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris demikian, sehingga untuk masing-masing soal yang pertama semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan, kemudian yang kedua yaitu urutan buku dalam susunan bebas. Baik, untuk soal nomor 1 yaitu nyatakan PBB dari 1242 dan 1986 sebagai kombinasi lanjar 1242 dan 1986. Di sini kita menerapkan algoritma Euclidean. Yang pertama, di sini ada P sama dengan 1242. Di sini P adalah angka pertama, kemudian Q 1986, di sini Q adalah angka kedua. Kemudian di sini ada A sama dengan P. Maksudnya di sini adalah variabel A ini adalah P, di mana P adalah 1242, angka pertama tadi. Kemudian ada B sama dengan Q. Di sini maksudnya variabel B adalah Q, di mana Q adalah 1986, yaitu angka kedua tadi. Kemudian def menentukan nilai PBB. Ini adalah fungsi untuk menentukan nilai PBB dengan parameter P dan Q. Jika P kurang dari Q atau lebih kecil dari Q, maka nilai P dan Q akan ditukar. Kemudian di sini variabel R adalah hasil dari nilai modulus dari P dan Q tadi. Kemudian jika hasil modulusnya kurang dari 0, maka nilai P dan Q maka nilai P adalah Q dan nilai Q adalah R. Kemudian yang ini sama seperti tadi, variabel R adalah hasil nilai modulus dari P dan Q. Kemudian kita akan print atau akan mengeluarkan output hasil PBB dari nilai A dan nilai B, kemudian Q adalah nilai R. Kemudian yang ini adalah untuk memanggil fungsi. Coba kita runkan. Oke, di sini bisa terlihat hasil PBB dari 1242 dan 1986 adalah 6. Kemudian soal nomor 2 yaitu ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai dalam bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Di sini kita bisa lihat jumlah soalnya ada 15, nilai seluruh soalnya ada 100, kemudian nilai minimalnya ada 8. Keseluruhan sama dengan nilai minimal dikali jumlah soal. Di sini maksudnya 8 dikali dengan 15. Nilai minimal dikali dengan jumlah soal yang akan mengeluarkan hasil 120. Kemudian di sini sisa nilai sama dengan nilai soal dikurang keseluruhan, yaitu 100 dikurangi 120. Hasilnya adalah min 20. Kemudian di sini ada variabel N. Variabel N di sini adalah jumlah soal, di mana jumlah soal yaitu 15. Kemudian di sini ada variabel R. Di sini variabel R adalah sisa nilai.
di mana sisa nilainya yaitu min 20 dari sini tadi. Variabel ini adalah variabel R. Nah, soalnya 100 dikurangi 120 tadi, jadi min 20. Kemudian program akan mengeluarkan output, jadi nilai sejumlah sisa nilai tadi harus didistribusikan ke variabel N atau jumlah soal ke 15. Kemudian di sini kombinasi 1 sama dengan jumlah soal ditambah sisa nilai dikurang 1. Kenapa di sini dikurang 1? Di sini karena telah menghitung nilai minimalnya. Kemudian kombinasi yang kedua adalah sisa nilai. Jika kombinasi 1 lebih dari sama dengan 0 dan kombinasi 2 lebih dari sama dengan 0, program akan mengeluarkan output, yaitu maka banyaknya cara pemberian nilai adalah kombinasi 1 dan kombinasi 2. Ini akan keluar nantinya. Kemudian jika tidak, di sini ada dua kemungkinan. Jadi jika tidak, program akan mengeluarkan hasil kombinasi 1 dan kombinasi 2, tetapi program juga akan mengeluarkan output berupa tulisan banyak cara tidak ditemukan karena tidak memenuhi syarat, di mana syaratnya adalah tidak boleh negatif. Oke, coba kita runkan. Di sini hasilnya dari kombinasi 1 dan kombinasi 2 adalah min 6 dan min 20. Jadi nilai sejumlah min 20, sisa nilainya harus didistribusikan ke 15 soal. Kemudian kombinasi satunya yaitu min 6 dan kombinasi 2-nya yaitu min 20. Banyak cara tidak ditemukan karena tidak memenuhi syarat. Karena bisa kita lihat sendiri di sini hasilnya negatif. Untuk soal nomor 3 atau soal yang terakhir, yaitu ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Di sini kita akan menentukan banyaknya cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu garis sedemikian, sehingga untuk masing-masing soal yang pertama, urutannya semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan, yang kedua urutan buku dalam susunan bebas. Di sini dapat kita lihat basis data ada 6, metode numerik ada 3, algoritma pemrograman ada 4, jaringan ada 5, dan jenis buku ada 4. Jenis buku merupakan ini yang di atas tadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk penyelesaian soal yang pertama, urutannya semua buku yang topiknya sama bersebelahan. Di sini faktorialnya harus 1. Untuk iterasi, untuk setiap iterasi dari range 1 sampai jenis buku ditambah 1 jenis buku di sini, karena tadi ada 4, kita menghitung indeks datanya dari 0, 0, 1, 2, 3. Sehingga jika ditambah 1 menjadi 4. Di sini print jenis buku faktorial yang merupakan jumlah keseluruhan buku. Kemudian sama semua dengan faktorial basis data, faktorial metode numerik, faktorial algoritma pemrograman, dan faktorial jaringan. Hasil penyelesaian A sama dengan faktorial buku dikali faktorial basis data dikali faktorial metode numerik dikali faktorial algoritma pemrograman dan dikalikan dengan faktorial jaringan. Di sini penyelesaiannya yaitu jenis buku faktorial dikali basis data faktorial dikali metode numerik faktorial dikali algoritma pemrograman faktorial dan dikalikan dengan jaringan faktorial. Hasil penyelesaian A-nya yaitu faktorial buku dikali faktorial basis data dikali faktorial metode numerik dikali faktorial algoritma pemrograman dan dikalikan dengan faktorial jaringan. Untuk penyelesaian soal yang B, urutannya dalam susunan bebas. Keseluruhan buku itu jumlah dari basis data ditambah metode numerik ditambah algoritma pemrograman dan ditambahkan dengan jaringan. Faktorial jumlahnya yaitu keseluruhan buku. Jadi faktorial jumlah sama dengan keseluruhan buku, yaitu basis data ditambah metode numerik ditambah algoritma pemrograman dan ditambahkan dengan jaringan. Faktorialnya sama seperti tadi harus 1. Dan untuk setiap iterasi dalam range 1 sampai faktorial jumlah ditambah 1.
Di sini faktorial jumlahnya atau keseluruhan bukunya sama, yaitu 18. Jadi kita menghitung dari indeks data 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sampai 17. Kemudian ditambah 1, hasilnya menjadi 18. Hasil penyelesaian B-nya yaitu faktorial keseluruhan dibagi dengan faktorial basis data dikali faktorial metode numerik dikali faktorial algoritma pemrograman dan dikalikan dengan faktorial jaringan. Kemudian penyelesaiannya dapat kita lihat di sini, keseluruhan buku faktorial sama dengan faktorial keseluruhan. Dan di sini untuk mencari keseluruhan buku faktorial. Kemudian untuk menentukan urutan dalam susunan bebasnya, kita menggunakan hasil penyelesaian B atau urutan dalam susunan bebasnya, yaitu faktorial jumlah faktorial dibagi basis data faktorial dikali metode numerik faktorial dikali algoritma pemrograman faktorial dan dikalikan dengan jaringan faktorial. Coba kita arahkan. Ya, dapat kita lihat di sini. Jumlah keseluruhan buku 4 faktorial, basis data 6 faktorial, metode numerik 3 faktorial, algoritma pemrograman 4 faktorial, dan jaringan ada 5 faktorial. Penyelesaiannya, jenis buku faktorial yaitu 18 faktorial, hasilnya 640, 2373, 70, 57, 28000. Kemudian untuk hasil penyelesaian A-nya, faktorial buku maaf. Untuk hasil penyelesaian A-nya, faktorial buku 24 dikali faktorial basis data 720 dikali faktorial metode numerik 6 dan dikalikan faktorial jaringan yaitu 24. Maka akan mengeluarkan hasil 298598400. Maaf, untuk faktorial buku 24, faktorial basis data 720, faktorial metode numerik 6, dan faktorial algoritma pemrograman 24, dan faktorial jaringan 120, sehingga menghasilkan hasil yang seperti tadi saya bacakan, 298598400. Kemudian untuk yang B, keseluruhan buku faktorialnya yaitu 18 faktorial 640 23 73 70 57 28 000. Kemudian untuk hasil penyelesaian B-nya yaitu urutan dalam susunan bebas, yaitu faktorial jumlah faktorial 18 faktorial dibagi basis data faktorial 6 faktorial dikali metode numerik faktorial, yaitu 3 faktorial dikalikan algoritma pemrograman faktorial yaitu 4 faktorial dan dikalikan dengan jaringan faktorial yaitu 5 faktorial sehingga menghasilkan hasil 514594080,0. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.